Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan Bapak sebagai dosen pengampu mata kuliah pemasaran bisnis event. Bapak Gage Pradini Espar, MM. Wah, tidak terasa sekarang sudah pertemuan ke-14. Berarti tinggal satu kali pertemuan lagi. Kita akan ketemu dengan UAS. Baik, kita sudah membahas tentang bagaimana memasarkan event, bazar, dan juga festival. Sekarang kita akan membahas menentukan media yang sesuai dengan event. Media-media tertentu memang dapat menonjolkan daya tarik event untuk memvisualisasikan event. Pemasaran sering menggunakan iklan di televisi, di media cetak, agar menarik banyak pengguna media-media tersebut karena berwarna. Sekarang sudah ada internet juga ya. Iklan di radio dirancang untuk melalui tema yang memberikan daya tarik secara audio. Seperti contoh, Cirque du Soleil adalah sirkus baru, sirkus rock and roll dari Kanada. Sudah dijelaskan dengan kata-kata, warna-warni yang digunakan dalam iklan di media cetak sedikit banyak dapat memberikan gambaran tentang pertunjukannya. Jadi dengan gambar yang dicetak di media cetak, oh iya ini sangat menarik nih sirkus, seperti itu. Radio sangat penting dalam pemasaran event yang musik karena suara adalah kunci utama dari program ini. Bila Anda memasarkan pemeran tahunan peralatan rumah tangga, jangan hanya memasang iklan pada suatu surat kabar lokal saja, namun pilihlah juga media yang berkaitan dengan produk yang dipamerkan. Pada suatu surat kabar umum dipilihlah pada terbitan yang memiliki kolom rumah tangga. Di televisi dan juga di radio, event Anda pada program Sabtu pagi yang membicarakan tentang rumah dan kebun. Itu juga menarik. Seperti pada stasiun Home and Green atau pada program This Old House, walaupun Anda harus membayar biaya promosi yang lebih mahal pada media dan program tertentu, tetapi lebih efisien untuk memasarkan dan menjangkau target pasar audiens yang Anda inginkan. Para pemasar harus mengkaji kembali ya event-event yang akan diselenggarakan dan mencari-cari cara promosi yang lebih sesuai. Kita akan lanjut ke materinya. Yaitu mengembangkan jadwal pemasaran. Baik, selanjutnya adalah mengembangkan jadwal pemasaran. Promosi event seperti festival, pasar murah, dan konser memerlukan jadwal yang berbeda-beda. Dalam mempromosikan event yang baru, pertama kali diselenggarakan perlu ada upaya untuk mendidik masyarakat agar memahami event baru tersebut. Event yang baru pertama kali diselenggarakan perlu diperhatikan agar tidak kacau balau untuk mengekspos kepada konsumen, perlu berpromosi pada berbagai media-media seperti media iklan di radio atau media cetak untuk menimbulkan minat untuk berkunjung. Iklan di TV untuk memvisualisasikan daya tarik, iklan di media cetak untuk memberikan informasi, iklan di situs website untuk memberikan gambaran lengkap, menyertakan band atau artis terkenal pada sebuah event tentunya akan memudahkan keberhasilan, tetapi
memerlukan promosi dengan cara yang berbeda. Dampak sudah bisa digambarkan terlebih dahulu pada saat menyusun jadwal pemasaran event ini. Mungkin Anda memerlukan waktu ekstra pada saat mempromosikan event. Bila promosi dilakukan terlalu jauh dari waktu penyelenggaraan, akan sulit untuk memfokuskan perhatian publikasi pada event. Jadi kalau misal terlalu jauh juga nggak bagus, kalau terlalu dekat juga nggak bagus. Jadi perlu waktu yang strategis untuk bisa mempromosikan event secara efektif. Bila promosi dilakukan terlalu dekat dengan waktu penyelenggaraan, tidak terdapat banyak waktu untuk mendidik publik agar memahami event Anda. Marilah bersama-sama kita lihat dua event sejenis yang sejarahnya berbeda. Nah, ini contohnya, kalau kita lihat di sini. Di sini ada Circuit du Soleil, sirkus dari Kanada. Berkeliling Amerika sejak tahun 1984. Telah mampu menciptakan banyak penggemar. Pada saat ini sirkus ini sampai pada satu kota. Permintaan karcis selalu banyak nih. Banyak daripada jumlah kursi yang tersedia. Jadi kalau karcisnya lebih banyak daripada jumlah kursi yang tersedia, ada yang berdiri. Karena promotor sirkus ini telah menjual karcis pertunjukan mulai 6 bulan sebelum waktu pertunjukan di kota tersebut. Strategi ini sangat tepat dan berhasil dengan terjualnya seluruh tiket pertunjukan beberapa bulan sebelum pertunjukan di kota tersebut. Nah, dia 6 bulan, ternyata efektif tuh untuk supaya tiketnya habis ludes. Nah, ini kalau ini Barnum Kaleidoscope. Juga sekelompok sirkus mengawali pertunjukannya pada tahun 99 dan memasarkan pertunjukan dengan upaya lebih besar. Penjualan tiket pertunjukan lebih tergantung pada cerita orang dan ulasan dilakukan pada saat pertunjukan. Upaya pemasaran ini lebih banyak dilakukan selama pertunjukan berlangsung, sehingga pertunjukan di awal benar-benar harus sukses. Bila dengan cara ini berhasil, selanjutnya berangsur-angsur Brown Kaleidoscope bisa meniru strategi pemasaran Cirque du Soleil. Jadi kalau dia memasarkannya tergantung nih, kalau misal acara yang pertamanya sukses, nanti bisa selanjutnya tuh okupasinya makin meningkat dan nanti bisa meniru dari Cirque du Soleil. Seperti itu. Selanjutnya, memasarkan festival, pameran, dan bazar. Di sini beberapa event pada kategori jangka pendek saja, walaupun tiket dijual sebelum event diselenggarakan tidak berarti bahwa konsumen akan menghadiri. Nah, di sini apa itu iklan? Iklan adalah sponsor menyisipkan untuk berkunjung ke event. Iklan di TV, sponsor, radio, diskon, atau pengikat pada bagian bahwa iklan di surat kabar juga majalah. Jadi kupon diskon atau pengingat pada bagian bawah iklan di surat kabar juga termasuk iklan. Direct mail, sponsor dapat memberikan daftar alamat calon pengunjung. Public relation kerjasama dengan sponsor untuk mendapatkan liputan media yang lebih luas. Terus penjualan sponsor dapat menjual tiket lokasi sponsor. Jadi pemasaran event tidak hanya memerlukan kerjasama dengan pemerkarsa dan media, tetapi juga harus mempertimbangkan berbagai sumber daya yang diperlukan untuk mempromosikan event-event khusus. Seperti yang dibahas, pemerkarsa dan media dapat didayagunakan untuk membantu kesuksesan event. Jadi penyelenggara juga dan media saling berkontribusi nih biar eventnya ramai, banyak yang berkunjung, itu maksudnya. Makin banyak diliput media, makin tersohor itu event, maka pemerkasa juga atau si penyelenggara juga akan bisa memprovide atau bisa menyediakan event yang
berkualitas dengan tiket yang terjual habis. Seperti itu. Selanjutnya, sponsor, media, dan event. Ya, kalau sponsor kita sudah bahas, kalau media juga, ya media itu alat komunikasi supaya bagaimana pesan yang kita sampaikan, yang harus kita iklankan, atau pertunjukan apa yang kita akan bawakan, tersampaikan kepada calon pengunjung kita. Nanti media itu terbagi atas media cetak, televisi, dan publikasi lainnya. Oke, pertama adalah media cetak ya. Nama-nama sponsor dapat dicantumkan dalam iklan di media cetak yang dipublikasikan, tergantung berapa kali iklan event akan dimunculkan pada surat kabar harian. Iklan juga dapat dimuat menyesuaikan kolom kosong yang tersedia. Itu iklan di media cetak. Selanjutnya, radio. Radio adalah sarana promosi yang audio, yang dengan suara. Biasanya digunakan untuk memasarkan bazar, festival, event-event lainnya dengan stasiun radio sebagai orang atau media atau perusahaan yang menyebarkan informasi tentang event tersebut. Agar apa? Agar event yang kita selenggarakan juga ramai. Kalau televisi, ya tadi sudah dibahas juga untuk mempromosikan juga iklan tentang event kita, juga bisa melihat gambaran kalau event kita tuh akan seperti ini secara visual. Nah, yang terbaik adalah kombinasi ini. Yang baik adalah iklan, publikasi, dan promosi. Kunci keberhasilan dan pemasaran event khusus adalah banyaknya kombinasi yang kuat antara iklan, publikasi, dan promosinya agar kampanyenya berhasil memasarkan event tersebut dan bisa berdampak pada penjualan tiket. Promosi di tempat umum dan promosi unik lainnya nih bisa kalian lakukan untuk menyelenggarakan event. Seperti promosi di tempat-tempat yang memerlukan persiapan yang matang agar menarik, seperti dan lancar dan bermanfaat, dan agar promosi berhasil, Anda harus tetap memperhatikan peraturan-peraturan perundangan yang berlaku. Jadi jangan sampai karena ingin laku, melakukan promosi unik, melanggar peraturan. Selanjutnya adalah keterlibatan selebritis dan tokoh masyarakat. Tidak menutup mata ya, selebritis dan tokoh masyarakat sebagai daya tarik yang sangat menarik untuk wisatawan atau pengunjung bisa datang sebagai magnet tersendiri. Keterlibatan selebritis dan tokoh masyarakat pada suatu event atau festival dapat menjadi faktor yang menguntungkan bagi keberhasilan event yang diselenggarakan. Pemilihan selebritis yang sesuai dapat meningkatkan kredibilitas dan meningkatkan citra event. Membangun merek event yang Anda buat ini, selanjutnya adalah membangun merek event Anda. Selama event, merek yang paling menonjol adalah Olimpiade nih contohnya. Kenapa merek kuat akan mending para sponsor untuk bergabung. Jadi mengundang para sponsor untuk bergabung di event kalian dengan event yang kuat itu. Dan merek-merek ternama juga akan bisa bergabung di event kalian. Dengan brand yang kuat event tersebut, pasti akan lebih menguntungkan dan acara juga akan lebih meriah. Contohnya di Olimpiade tuh bisa mengundang KFC, McDonald, dan sebagainya. Terusnya selanjutnya pemasaran gerilya, festival
dan event khusus. Yang dimaksud dengan pemasaran gerilya ya dilakukan dengan cara-cara yang tidak biasa, meliputi upaya keras untuk mendapatkan perhatian dari audiens terhadap event yang kita tawarkan. Cara-cara pemasaran yang konvensional banyak sekali upaya yang harus dilakukan untuk menjangkau target pasar. Oleh karena itu, cobalah mencari ide-ide yang lebih kreatif untuk mengundang calon pengunjung bisa datang. Gerilya agar dengan kegiatan pemasaran yang gerilya ini mempunyai sesuatu yang bisa membuat orang tertarik, kreativitas kuncinya. Cara-cara pemasaran gerilya seperti sekarang banyak sekali dipergunakan, bukanlah hal yang biasa ya, membagi-bagikan minuman atau permen secara gratis kepada pengunjung, memberikan gimmick-gimmick, datang ke customer, personal selling, nawarin ada event ini nanti gratis ini, itu hal yang biasa. Itu adalah salah satu contoh pemasaran gerilya. Sekarang yang terakhir adalah pengukuran, metode pengukurannya. Banyak cara untuk mengukur keberhasilan sebuah festival, bazar, maupun event khusus lainnya. Pertama, pemasaran harus menetapkan sasaran bila Anda ingin mengetahui terjadinya peningkatan perhatian audiens terhadap event yang dihadirinya. Maka penyelenggara akan mencari sukarelawan untuk melakukan sekaligus menganalisis penyebabnya melalui diskusi dengan seorang yang sangat memahami event dan masalah-masalahnya. Kita dapat memperoleh gambaran tentang siapa saja yang harus diwawancara, berapa jumlahnya, informasi apa yang kita gali. Jadi kita cari informasi agar kenapa? Agar tahu apakah event yang kita laksanakan itu berhasil atau tidak. Kenapa? Ya nantinya untuk event berikutnya kita akan mereduce keburukan-keburukan dan meningkatkan nilai-nilai yang ingin dimunculkan oleh event yang kita akan buat. Baik, terima kasih telah bergabung di materi ke-14 ini. Semoga bermanfaat. Seperti biasa, kalau bisa ada pertanyaan, langsung saja WA di WhatsApp grup maupun WA pribadi Bapak, atau bertanya di forum diskusi di LMS. Terima kasih banyak. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.